Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Tauhid. Alhamdulillah kita sudah memasuki akhir juz yang pertama. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Fatihah wa nafa'ana bi ulumi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Terakhir kita membahas tentang kaifiyatul yaumiyah, bagaimana amaliyah harian thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah ini boleh diamalkan oleh sesiapa saja yang sudah mendapatkan talqin zikir. Tuntunannya induknya ada pada kitab Miftahus Sudur, tapi dipisahkan di Suryalaya dipisahkan dalam kitab Uqudul Juman. Di kitab Uqudul Juman itulah yang menjadi pegangan amaliyah kitab. Selain yang tertulis atau selain yang ada di dalam kitab Uqudul Juman itu bukan amaliyah harian TGN Suryalaya. Di pokoknya, intinya itu ya sesuai dengan Uqudul Juman. Nah, Uqudul Juman itu mengambil dari kitab Miftahus Sudur. Nah, jadi itu yang dirujukan kita. Mana amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah pada pesantren Suryalaya yang sahih. Nah, itu yang kita lihat di kitab Uqudul Juman. Kok ternyata di kitab Uqudul Juman kok ada perbedaan? Kembalikan lagi ke kitab Miftahus Sudur. Jadi induknya. Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita setelah selesai sholat, setelah selesai salam, kita kemudian bertawasul membaca bil barakah Fatihah, tawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidina al-Fatihah. Ini tawasul yang pertama setelah kita salam, sebelum memulai tinggi. Jadi singkat, padat tapi mengena. Ini kita barakah Fatihah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabat-sahabat, kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat-sahabat dan juga istri-istri beliau, kemudian dzurriyyah beliau. Nah, ini ada ahli. Kepada ahli itu keluarga dan juga ada istri, ada dzurriyyah. Sebutkan masing-masing. Wa ahli baitihi dan ahlul baitnya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apa ada bedanya antara dzurriyyah dan ahlul bait? Ya kan? Kok di sini disebutkan? Nah, kita harus teliti. Ternyata dzurriyyah itu adalah nasabnya nasab darah. Ahlul bait nasabnya adalah nasab, bisa jadi nasab darah, juga nasab ilmu. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita pun termasuk ahlul bait Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ini semuanya ajma'ina syauqika ilahumul Fatihah, dibacakan Fatihah. Jadi setiap kali kita mengamalkan amal yang thariqah qadiriyah naqsabandiyah, kita selalu mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, istri, keluarga beliau, bahkan semua orang-orang yang mengambil
silsilah kepada beliau. Kemudian istighfar 3 kali. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Nah, ini ya, bukan ghafur tapi ghafurur rahim. Kenapa ghafurur? Nah, di situ ada makna tersendiri, yaitu untuk menjelaskan atau mentauhidkan betul-betul gitu. Jadi seharusnya kalau ada alif lam di depannya itu nggak boleh dibaca tapi di sini dibacanya ghafurur rahim, dibaca 3 kali. Astaghfirullahal ghafurur rahim. 3 kali kita baca, kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 3 kali juga. Sholawatnya pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 3 kali. Kemudian baru kita munajat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi aqsini mahabbataka wa ma'rifataka. Dibaca kaknya. Nanti kadang-kadang ada yang aqtini mahabbatak wa ma'rifatak. Nah, ini dibaca aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Kemudian sumayab tadi diraf'i dzikri, kemudian memulai dengan mengangkat zikir kalimah la ilaha illallah salasa marati 3 kali, wa ba'daha 165 kali. Jadi yang pertama itu 3 kali. Nah, 3 kali ini yang menjadi contoh. Maka 3 kali yang pertama ini yang harus betul-betul diperhatikan, ditahan betul-betul. La ilaha illallah. 3 yang pertama harus betul gerakannya. Gerakannya itu harus betul-betul. Diangkat betul-betul, titik latifahnya harus tepat, dirasakan getarannya. Ilaha illallah. Jadi 3 yang pertama itu betul-betul menuliskan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita dan tepat sasaran titik-titik latifahnya. Dengan apa? Dengan gerakan kepala dan dengan bitahayuli, dengan angan-angan kita. Jadi dua-duanya harus pas. La ilaha illallah. Titik-titiknya harus tepat, gerakan kepalanya harus pas. Kemudian angan-angan kita pun mengikuti. Isi getarannya dengan zikir khafi. Ini 3 yang pertama. Kalau 3 yang pertama ini sudah asal-asalan, tidak berbobot, titik latifahnya tidak diperhatikan, maka 165 yang berikutnya pun tidak akan berbobot. Maka harus pas dulu yang pertama. Panjang pendeknya harus pas, pengucapannya harus tartil. Pokoknya sempurnakan 3 yang pertama sesempurna mungkin. Kemudian wa yazidu minha ma syaa. Setelah zikir 165 boleh menambahkan jumlahnya sesuai dengan keinginan kita. Boleh menambahkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan terus dipatok. Tambahin 500 setiap pada sholat. Nah, itu sudah merubah. Tapi kita 165 minimum, lebih banyak, lebih baik. Jangan terus 500 setiap sholat harus 500. Ini lama-lama menjadi satu kewajiban 500. Nah, tapi bisa jadi sekali kita berzikir 165 atau mungkin lebih dari 500 atau mungkin lebih dari 1000 sesuai dengan
kemampuan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, wa fi akhiriha indal wuqufi, dan akhirnya ketika berhenti ala adadil fitri, pada bilangan yang ganjil. Nah, terus bagaimana kalau kita nggak ngitung ganjil genapnya? Begitu bersikir la ilaha illallah ganjil, la ilaha illallah genap, anda begitu. Tapi begitu kita sudah selesai hitungan ini, ya mungkin kita ketemu ponggol gitu udah 200, kemudian kita tambahi atau kita ganjilkan satu lagi, la ilaha illallah, ditutup satu kali untuk mengganjilkan. Karena kita nggak tahu, selama kita berzikir saking asyik ini ganjil apa genap kita nggak ingat, maka supaya kita yakin diganjilkan, ditutup dengan satu kali kalimat zikir yang jelas, yang tartil tadi, seperti zikir 3 yang pertama, la ilaha illallah wa yaqulu sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung pertama ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus ditutup Sayyiduna. Kalau kita berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau tidak ditutup dengan Sayyiduna bahaya. Kenapa? Karena ada kalanya ketika kita berzikir, jismani kita ini menjadi lebur. Rasa kita ketika kita berzikir itu terasa masuk fana hilang. Sementara kita masih ada di dunia, maka harus kembalinya kemana? Nisbatkan kembali ke Sayyidul Wujud, yaitu Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembalikan. Ada kalanya orang yang berzikir la ilaha illallah udah gak kelihatan, sudah mengaji, sudah membesar, sudah merasa terbang dan sebagainya. Nah kalau kita tidak ditutup dengan Sayyidina, nanti terbang terus nggak bisa turun, repot. Makanya harus ditutup dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u bihadha du'a, kemudian berdoa dengan doa ini. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada Allah fa sayutihi ajran 'azima. Ini doanya pendek, tidak terlalu panjang, mudah dihafalkan kalau kita amalkan. Tapi Masya Allah, ini sudah mencakup semua kebutuhan kita, dunia dan akhirat. Jadi doa ini sudah doa yang sempurna, sudah doa yang dipilih oleh para sahabat untuk kita baca setiap ba'da sholat, yang sudah mencakup doa kita untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, zohiron wa batinan. Tapi kalau kita mau menambahkan bagaimana? Silakan. Kalau kita mau menambahkan doa bermacam-macam misalnya, monggo, boleh. Tapi kalau sudah yakin bahwa apa yang diajarkan oleh guru kita sudah lengkap, ya dapat lebih mantap. Jadi bukan wah tambahin biar banyak sampai tangannya ngampleh, tapi lamanya angkat tangan
sampai. Doanya terlalu panjang. Kalau misalnya kita sudah yakin bahwa ini sudah mencukupi keinginan kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat, dohiran wa batinan, yakin kepada guru itu sampai fayu'tihi ajran adima. Tinggal kita tutup, misalnya ditutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan Allahumma ya qadil hajat wa ya kafiyal mu'minun sampai Allahumma ya arhamar rahimin boleh. Tutup dengan sholawat boleh. Tapi pengasabah ini yang diajarkan oleh pengasabah fasyuti ajran adima. Tapi tidak menutup kemungkinan wa yazidu masya'a, dan ditambahkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, ini selesai sudah zikir thariqah qadiriyah. Sampai doa ini sudah. Kita berdoa untuk mengamalkan thariqah qadiriyah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tawassul kembali untuk berzikir secara khafi, yaitu zikirnya thariqah naqsabandiyah. Karena thariqah kita sebenarnya thariqahnya dua, tapi diambil yang paling pokoknya. Dua, tapi induknya thariqah. Jadi semua thariqah sebenarnya sudah ada di dalam thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Karena thariqah qadiriyah naqsabandiyah ini adalah induknya thariqah. Jadi semua bermula kepada thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Nah, tawassulnya adalah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin ila akhirih. Yang pertama, jadi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in sallallahu al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan lagi summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i ahli turuki khususan ila hadratis sultan awliya al-Ghusil A'zam kutubil alami as-sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa hadrati Syekh Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa hadrati Syekh Wasidina Syekh Ahmad Khatib As-Sabasi bin Abdul Ghaffar. Ini agak berbeda ya dengan kalau yang di Ukudul Jumat ya. Jadi lebih diringkas kalau yang di Ukudul Jumat. Jadi summa ila al-ayyi silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'ah litulqi usul al-ahmad sultan awliya Ghusil A'zam kutubil alamin asy-syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa sayyid Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa sayyid Syekh Ahmad Khatib Sambasi bin Abdul Ghaffar wa sayyid Talhah Kalisatus Syirwan wa sayyid Syekh Abdul Karim Batan wa hadrati Syekh Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dari Sayyidina Al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafat Al-Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wal-amidina anhu Sayyidina Ilahum Al-Fatihah. Itu kalau sesuai dengan Ukudul Jumat. Nah, ini yang sudah disempurnakan. Ini yang menjadi amaliyah kita setiap harinya. Nah, kalau di kitab Ukudul Jumatnya, yang kitab Tausul itu kalau dijamin dari turuki khususan ila hadratis sultan awliya Ghusil A'zam kutubil alamin Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa hadratis Syekh Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa sayyid Syekh Ahmad Khatib Sambasi bin Abdul Ghaffar wa sayyid Syekh Talha wa sayyid Syekh Abdul Karim wa hadratis Syekh Al-Mukarram
wa usulihi wa furuhi wa ahli silsilati wal aqidinahu Subhanahu al-Fatihah. Ini kenapa kok belum dimasukkan nama Pak Sahabat Sepuh dan Pak Nom? Karena kitab Uhudul Juman ini bukan karya kitab Uhudul Juman ini ya, untuk yang tadi kita ini bukan karya pengarsa Abah dan juga bukan karya Abah Sepuh. Tapi pengarsa Abah Sepuh dan pengarsa Abah Nom mengamalkan amaliyah ini. Makanya di sini belum disebutkan. Nah, setelah beliau wafat baru dimasukkan oleh murid-muridnya. Jadi ini amaliyah kita ini bukan amaliyah karangan karya para sahabat, tapi beliau tabar kepada guru-guru yang terdahulu, khususnya kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Tolha. Jadi jangan dianggap amaliyah ini amaliyah baru yang dikarang para sahabat. Tapi para sahabat membuktikan bahwa amaliyah ini amaliyah yang sangat dahsyat. Sehingga dengan mengamalkan amaliyah ini, para sahabat bisa mencapai predikat mursyid yang kamil mukamil. Nah, kita mengamalkan bekas amaliyah beliau. Jadi amaliyah ini amaliyah bekas beliau. Kita berkah dengan amaliyah bekas beliau. Jangan terus kita saya mau sendirilah, atau dirubah, ditambah-tambahi, dicampur-campur. Tawasulnya kok cuma 3, tambahinlah biar 4, tambahin biar 5. Nah, ini sudah merubah. Kemudian dilanjutkan, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa lil kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syaulillahi lahum al-Fatihah. 3 kali kita tawasul. Setelah itu membaca astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaihi. Ini ada agak beda. Nah, kalau kita kaji lagi istighfar yang tadi di Thariqah Qadiriyah dan istighfar yang ada di Thariqah Naqsabandiyah ini adalah syahidul istighfar. Di istighfarnya astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaihi 3 kali. Kemudian membaca sholawat. Kalau tadi sholawatnya pendek, ini kita baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah membaca sholawat ini 1 kali, kemudian munajat lagi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tihi mahabbataka wa ma'rifataka. Tsumma tawajjahu, kemudian tawajjuh. Jadi setelah kita munajat tadi, summa tawajjuh, kemudian tawajjuh, mahmadun ainihi, dengan memejamkan mata. Jadi kalau tawajjuh itu matanya dipejamkan, jangan melek. Kenapa? Karena kalau kita tawajjuh mata terpejam pun, tawajjuh itu adalah menghubungkan diri kita dengan Allah, melihat batiniah kita ini, melihat hanya kepada hadrat Allah. Tapi ketika kita tawajjuh kok merem, ternyata urusan-urusan dunia pun masih kelihatan. Apalagi kalau melek. Nah, summa tawajjuh, kemudian tawajjuh mahmadun ainihi, dengan
memejamkan mata. Musikal syafataihi dengan merapatkan bibir kita, di giginya dirapatkan, lisannya. Mu'liyan lisan ini dengan menutup lisannya. Wa muhabbasan nafsihi wa munhiyan ra'sihi yaqulu bi lisanil qalbi. Jadi tadi mata terpejam, lisannya, giginya dirapatkan, lisannya ditutup, kemudian nafsunya dijaga, difokuskan diri kita dengan ditunjukkan kepala kita menuju ke latifatul qalbi, wa yaqulu bi lisanil qalbi, dan berkata dengan lisan qalbunya, zikir qalbi diketukan. Jadi miring ke kiri, diarahkan ke qalbu, mata terpejam, tundukkan, lisan ditutup, lidah ditekuk ke atas, ketukan di dalam. Berapa lama? Nah, ini yang kadang-kadang kita terlalu cepat. Nah, ketika kita zikir jahar, maunya banyak-banyak. Tapi ketika zikir khafi baru juga tungkul sudah sayyiduna. Sebenarnya kalau kita zikir khafi minimum 3 kali tarik nafas. Begitu ilahi anta maksudi waradaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita tarik nafas. Tahan sekuatnya. Kalau tidak kuat, keluarkan lewat hidung. Sekuatnya, keluarkan pelan-pelan. Ini 1 kali. Tarik lagi 1 kali. Tahan, keluarkan. Ini sudah 2 kali. Tarik lagi, keluarkan. Ini 3 kali tarik nafas. Tapi jangan zikir kopinya 3 kali juga. Zikir kopinya sebanyak mungkin, tapi tahan sampai 3 kali tarik nafas. Jadi minimum zikir kopi kita harus upayakan 3 kali tarik nafas. Supaya apa? Supaya kita terlatih. Karena setelah zikir jahar, waktu zikir jahar mungkin kita masih bisa zikir kopi. Lisan kita masih berzikir. Tapi kalau sudah kita berhenti zikir jahar, maka diri kita akan menghadapi kehidupan dunia yang Masya Allah akan melalaikan kita. Kalau tidak dilatih dengan zikir kopi atau zikir kopinya hanya sebentar, maka sebentar saja kita akan ingat setelah itu. Nah, maka sering-sering kita tawajuh, tundukkan kepala, tawajuh zikir kopi, supaya ingat terus. Karena kita akan menghidupi, akan menghadapi kehidupan dunia yang begitu dahsyat, yang sangat-sangat melalaikan. Nah, terus ini amaliyah harian. Jadi tidak usah dirubah-rubah. Nah, terus tidak usah lagi di model-model. Zikirnya yang 3 kali. Pertama, la ilaha illallah. Ucapkan betul. Tidak usah dirubah-rubah supaya ada variasi. La ilaha illallah. Tidak usah. Ikuti saja apa yang menjadi tuntunan guru. Karena terkadang kita tidak menyadari amaliyah-amaliyah yang sudah diberikan, diajarkan oleh guru kita, ketika kita amalkan tidak sesuai dengan tuntunannya, itu akan menimbulkan efek samping yang negatif ke dalam diri kita, yang terkadang tidak kita sadari. Contoh tadi,
Kita berzikir diperintahkan, diajarkan 165 kali ba'da sholat, lebih banyak, lebih bagus. Itu kaidah. Tapi karena kita, niatnya baik, zikirnya banyakin lah. Ba'da sholat 1000. Ini baik. Perbuatan yang baik, amaliyah yang baik. Tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan guru, ini ada efek samping yang kurang baik. Apa efek sampingnya? Begitu teman yang lain pikirnya cuma 165, ya 165 Sayyiduna. Kita yang biasa zikir 1000 pada sholat, kamu zikirnya dikit banget ya. Akhirnya timbul rasa berju. Lama-lama ngobrol kaos, kalau zikir zaman 165 loh, saya ini loh pada zikir 1000 pada sholat nih, jadi dimudahkan ini, urusan ini gampang. Akhirnya timbul rasa ria, makin lama makin dimudahkan. Akhirnya saya zikirnya 1000 pada sholat, timbul rasa sombong, takabur, ujub, ria, takabur, akhirnya muncul. Padahal itu amal yang baik, tapi ternyata amal yang baik kalau tidak sesuai dengan tuntunannya akan menimbulkan efek samping yang tidak kita sadari. Ini pentingnya kita mengamalkan amaliyah sesuai dengan tuntunan guru. Kalau kita mengamalkan sesuai dengan tuntunan guru, berarti kita yang berbarakah, sami'na wa ta'na ke guru. Seandainya diberikan bermacam-macam kemudahan, diberikan bermacam-macam barokah karomah, ini adalah bagian daripada karomah guru. Beda ketika kita sudah berzikir banyak kemudian diberikan banyak karomah, merasakan berbagai macam kemudahan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada potensi kita mengaku bahwa itu adalah hasil zikir kita. Tapi kalau kita berbarakah hanya ikut kepada guru, mengamalkan sesuai dengan tuntunan guru, maka insya Allah kita akan selalu terjaga. Seandainya doa-doa kita belum diijabah oleh Allah, maka kita akan selalu bersyukur dan kita akan selalu menambahkan semuanya kepada guru kita. Alhamdulillah, itu amaliyah harian. Jadi amaliyah hariannya cukup sederhana dan insya Allah mudah. Tinggal niatnya, mau mengamalkan kuat niatnya atau enggak. Kadang-kadang kita lah keseringan aja 3 kali sudah Sayyiduna, enggak apa-apa, sekuatnya. Jangan memaksakan. Orang belajar thariqah nanti waktunya habis tersita untuk berzikir terus, enggak gitu. Tapi orang yang belajar thariqah itu adalah penyeimbang aktivitas dunia kita. Karena kalau kita terus melakukan aktivitas duniawi tapi kita tidak ada penyeimbangnya, maka sudah dipastikan kita akan tenggelam dalam kelalaian. Tapi dengan belajar thariqah, meskipun kita keseringan tenggelam dalam kelalaian, setidaknya setelah kita berzikir akan kembali ingat. Karena kalau untuk terus ingat, kelasnya kita masih belum bisa. Tapi kalau terus ghaflah, nah ini malah tambah bahaya. Minimum kalau ketika kita ghaflah, segera kembali mengamalkan. Lupa, ingatkan, putus, sambungkan itu terus. Di amaliyah thariqah maqsadiyah ini yang harian seperti tadi, tidak usah dirubah-rubah, tidak usah ditambah-tambah. Itu dari para sahabat, itu yang diamalkan oleh para sahabat, itu amaliyah yang menghantarkan para sahabat menjadi
mursyid yang kami kami. Kalau kita mutaba'ah kepada beliau, mengamalkan dengan sebaik-baiknya, maka kita pun akan ikut mengikuti jalan yang beliau tempuh, maka kita akan sampai seperti apa yang beliau inginkan. Seandainya kok kita belum sampai-sampai, ya minimum beliau tahu jalannya dan bisa menjemput kita. Karena kita ada di jalan itu. Tapi kalau kita sudah menyimpang, kita sudah tidak berada di jalan itu lagi, jalan yang mengantarkan beliau, maka kita tidak akan ditemukan oleh beliau. Jadi thariqah ini tujuannya adalah untuk kembali kepada Allah. Thariqah ini adalah amaliyah yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Dalam belajar thariqah pun kita harus selalu ingat tujuan kita. Tujuannya tadi sudah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tujuan kita menuju kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Nah, di tengah perjalanan untuk menuju kepada Allah dan mencari ridhonya Allah tadi, kita meminta kepada Allah, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Meminta kepada Allah supaya diberikan rasa cinta kepada Allah dan dikenalkan kepada Allah, dan Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain dalam belajar thariqah. Thariqah adalah murni untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan rohani kita supaya bisa kembali kepada Allah. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain. Kalau ada thariqah dengan tujuan-tujuan yang lain, itu berarti bukan thariqah, ilmu-ilmu yang lain. Jadi tujuan thariqah betul-betul hanya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan kembali kepada Allah dengan meminta mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Oleh itu yang bisa kita bahas malam hari ini, insyaallah minggu depan kita lanjutkan dengan amaliyah khataman. Ini amaliyah khataman, bagaimana cara khataman, nada, kemudian ucapannya, lafaznya itu harus betul-betul kita ikuti, karena di Surya Al-Hayati ternyata setiap nada itu memiliki makna tersendiri. Nah, ternyata Masya Allah ada rahasia sir yang tersembunyi daripada amaliyah khataman. Jadi mudah-mudahan besok minggu depan kita bahas bersama supaya ketika khataman kita betul-betul merasakan, sehingga semakin kita cinta kepada khataman dan semakin banyak pula kebarokahan daripada amaliyah khataman yang mengenai diri kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.